kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pengaruh belanja online terhadap toko tradisional. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa sekarang semakin banyak orang yang berbelanja lewat ponsel daripada datang langsung ke tokonya? Dulu, jika kita ingin membeli suatu barang seperti baju, barang elektronik, atau kebutuhan rumah tangga, kita harus pergi dulu ke pasar atau ke pusat perbelanjaan. Namun sekarang, cukup dengan beberapa kali klik, barang bisa langsung diantar ke rumah kita. Menurut Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024, nilainya mencapai sekitar 487 triliun rupiah. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 530 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa belanja online telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena itu, muncul pertanyaan yang besar. Apakah belanja online benar-benar akan menggeser toko tradisional? Nah, perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Saat internet semakin mudah kita akses, masyarakat mulai mengenal berbagai marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Menurut survei, Indonesia memiliki lebih dari 220 juta pengguna internet. Dengan jumlah yang sebesar itu, belanja online menjadi semakin mudah dan praktis. Ada beberapa alasan mengapa banyak orang yang beralih ke belanja online. Alasan yang pertama, belanja online itu lebih praktis. Yang kedua, pilihan barang jauh lebih banyak. Yang ketiga, harga seringkali lebih murah karena adanya diskon dan promo gratis ongkir. Dan yang keempat, konsumen bisa langsung membaca ulasan dari pembeli lain sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Karena alasan-alasan inilah, perilaku konsumen mulai berubah dan beralih ke penggunaan online. Meski perilaku ini sering dianggap sebagai ancaman bagi toko tradisional, belanja online juga berdampak positif dan membawa banyak manfaat, terutama bagi pelaku UMKM. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki sekitar 65 juta UMKM yang menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB nasional. Dulu, banyak UMKM yang hanya bisa menjual produknya di lingkungan sekitarnya saja. Sekarang, dengan bantuan marketplace, produk lokal bisa dijual ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Penelitian yang dilakukan oleh Marsinah dan rekan-rekannya pada tahun 2026 menunjukkan bahwa platform digital seperti Shopee dan Tokopedia membantu usaha kecil untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan peluang penjualan. Dengan kata lain, internet dapat membuka kesempatan bagi penjual-penjual yang sebelumnya sulit dijangkau oleh banyak pelaku usaha kecil. Namun di sisi lain, tidak semua pihak merasakan dampak positif yang sama. Banyak toko tradisional yang mulai menghadapi persaingan yang semakin berat. Mengapa demikian? Karena konsumen sekarang dapat membandingkan harga dari ratusan penjual hanya dengan dalam hitungan detik saja. Di toko online, kita tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tempat yang besar seperti toko fisik. Akibatnya, harga yang ditawarkan seringkali lebih murah di toko online. Penelitian yang dilakukan oleh Doherty dan Ellis Chandwick dalam jurnal International Journal of Retail and Distribution Management menjelaskan bahwa perkembangan internet telah mengubah cara pandang masyarakat dalam berbelanja dan memberikan tekanan besar bagi retail tradisional. Bagi sebagian toko kecil, perubahan ini menyebabkan berkurangnya jumlah pelanggan yang akan datang secara langsung. Perubahan semakin cepat ketika munculnya TikTok Shop. Berbeda dengan marketplace biasa, TikTok Shop ini menggabungkan hiburan dan belanja dalam satu aplikasi. Saat menonton video atau live streaming, pengguna bisa langsung membeli produk yang akan ditawarkan. Penelitian oleh Sutinarto dan Syaifuddin pada tahun 2024 mengenai dampak TikTok Shop terhadap ekosistem e-commerce menunjukkan bahwa model ini dapat mengubah cara konsumen untuk menemukan dan membeli produk. Namun kehadiran TikTok Shop juga menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menilai platform ini membantu UMKM untuk berkembang lebih cepat. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa persaingan menjadi tidak seimbang bagi pedagang pasar dan toko tradisional. Karena alasan tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi baru untuk mengatur aktivitas perdagangan melalui media sosial. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah toko tradisional akan hilang? Jawabannya belum tentu. Karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa yang terjadi bukanlah pergantian total, melainkan transformasi.
transformasi dari offline menjadi toko online. Banyak toko-toko yang kini menggabungkan penjualan offline dan toko online secara sekaligus. Strategi ini sering disebut sebagai omni-channel. Pelanggan bisa melihat langsung barang di toko, tetapi juga bisa memesan secara online. Model yang seperti ini membuat toko tradisional tetap relevan di era digital. Artinya bukan teknologi yang menghilangkan toko-toko tradisional, melainkan kemampuan untuk menggunakan dan beradaptasi yang menentukan siapa yang akan bertahan. Belanja online telah mengubah cara masyarakat Indonesia dalam membeli barang. Seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop memberikan kemudahan bagi konsumen sekaligus membuka peluang baru bagi jutaan UMKM. Namun perubahan ini juga menghadirkan tantangan bagi toko tradisional yang harus bersaing dalam dunia yang semakin digital. Pada akhirnya, pertarungan antara toko online dan toko tradisional bukanlah soal siapa yang menang atau kalah. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana keduanya dapat beradaptasi dan berkembang bersama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, menurut kalian, apakah belanja online dapat membantu ekonomi Indonesia atau justru mengancam keberadaan toko tradisional? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar.